Bicara soal pendidikan, pernah nggak sih terbesit di kepala kalian, apa sih sebenarnya tujuan pendidikan ini? Apakah tujuan pendidikan dari masa ke masa itu sama? Apakah nenek moyang kita dulu belajar untuk daftar CPNS? Apakah masa kerja paksa orang-orang belajar untuk jadi DPR? Jawabannya adalah tidak. Lalu, apa sih tujuan mereka belajar dahulu? Maka dari itu, saya akan menjelaskan kepada teman-teman secara singkat apa sih tujuan pendidikan dari masa ke masa. Saya akan membaginya menjadi 4 bagian, yaitu zaman purba, zaman kerajaan, zaman penjajahan, dan zaman modern. Yang pertama yaitu pada zaman purba. Tujuan pendidikan pada masa ini agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, dan hidup bermasyarakat. Pada masa ini belum ada pendidikan formal, maka kurikulum pendidikannya pun hanya meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan mengenai agama. Yang kedua yaitu pada masa kerajaan. Tujuan pendidikan pada masa ini umumnya agar menjadi penganut agama yang taat, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu hidup bermasyarakat, mampu membela diri dan membela negara. Yang ketiga yaitu pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan Portugis, kurikulumnya berisi tentang pendidikan agama Katolik ditambah dengan mata pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Berbeda dengan penjajahan Belanda, pada masa ini tujuan pendidikannya terbagi menjadi dua, yaitu untuk kepentingan penjajah dan kepentingan pergerakan bangsa. Tujuan pendidikan untuk kepentingan penjajah yaitu agar mereka dapat menghasilkan tenaga kerja murah, sedangkan tujuan pendidikan untuk kepentingan pergerakan bangsa adalah untuk memerdekakan bangsa. Namun, pada masa penjajahan Jepang, tujuan pendidikan benar-benar hanya untuk mendukung Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Yang terakhir yaitu pada zaman modern. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Nah, pada zaman modern ini, kita sudah melewati kurang lebih 3 kali perubahan kurikulum, yaitu KTSP 2006, K13, dan kurikulum Merdeka. Apa sih tujuan dari perubahan kurikulum ini? Tujuan dari perubahan kurikulum ini adalah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Sekian dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang mengenakan hati, kurang mengenakan segalanya, tolong dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.